Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Cahening Tias, NPM 19110281. Saya dari kelas K3 C Sore Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu yang bernama Ibu Anggraini Syahputri tentang mata kuliah Ekonomi Makro. Baik, di sini saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu 1. Jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jawabannya, menurut saya, suku bunga adalah harga uang. Jika harga uang naik, maka masyarakat enggan meminjam uang ke bank. Nah, jika harga uang turun, maka jelas masyarakat akan banyak meminjam uang di bank. Yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda, apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir? Jawabannya, hambatan tarif barir atau tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Yang kedua, hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Nomor 3, jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Jawab, kebijakan perdagangan internasional terbagi 3, yaitu 1. Kebijakan perdagangan internasional yang mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang atau jasa. Misalnya, pengenaan tarif terhadap barang impor, pengenaan kuota impor dan ekspor, dan lain-lain. 2. Kebijakan pembayaran internasional adalah mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional, misalnya pengawasan terhadap lalu lintas devisa dan pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. 3. Kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau grants, atau pinjaman atau hutang atau loans, bantuan untuk rehabilitasi serta pembangunan dan lain-lain. Nomor 4, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Menurut pendapat saya, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan, produk, barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. 5. Nomor 5. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Menurut saya, perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah, perekonomian yang bersifat dualistik, tingkat pembentukan modal yang rendah, struktur ekspor berupa bahan mentah, proses sebab akibat kumulatif. Demikianlah hasil jawaban dari tugas saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.